Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita akan membahas dialog ya, kita di segmen ini terkait penyelenggaraan Haji 2025. Beberapa kloter sudah diberangkatkan dan sudah tiba di Tanah Suci, begitu ya, tepatnya di Madinah. Nah, seperti apa jalannya pelaksanaan ibadah Haji 2025? Apa saja inovasi yang mungkin diterapkan ya Ya, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para jemaah haji asal Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar atas waktunya pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada poin ya pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita lihat dulu ya Pak paket tayangan pengantarnya berikut Ya. ini, Pak Menteri. Kementerian Agama menyatakan kesiapan layanan ibadah haji 2025 telah mencapai tahap akhir yang maksimal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa layanan di Arab Saudi seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi sudah disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Tercatat ada 205 hotel di Mekah dan 95 hotel di Madinah telah disiapkan untuk menampung 203.320 jamaah haji reguler. Sedangkan untuk layanan konsumsi jamaah, Kemenak juga telah menyiapkan 55 dapur di Mekah dan 21 dapur di Madinah. Selain teknis keberangkatan, pemerintah juga mengawasi aspek kesehatan dan logistik selama 41 hari masa pelaksanaan haji. Selain itu, Kementerian Agama melalui penyelenggaraan haji dan umroh tengah mengupayakan agar pembayaran denda dam jamaah haji 2025 bisa dilakukan di Indonesia. Sebab di tahun ini terdapat ratusan ribu jamaah yang mesti membayar denda dam. Dam merupakan sanksi atau denda bagi jemaah karena pelanggaran tertentu. Pembayaran dam umumnya dilakukan dengan penyembelihan hewan ternak yang kemudian dibagikan. Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Badan Amil Zakat Nasional menargetkan peningkatan jumlah pengiriman daging dam ke Indonesia hingga 2.200.000 ekor kambing. Tim TV One mengabarkan. Ya, tampaknya banyak ya rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah ke depan begitu dalam pelaksanaan haji tahun ini pun juga beberapa inovasi tadi sudah disampaikan ya, dam akan dilaksanakan di Indonesia. Juga soal kampung atau Ya, perkampungan perkampungan Indonesia di Indonesia, Mekah. di Mekah. Nah, itu nanti itu akan kita tanyakan langsung ya Oke. kepada Pak Menteri. Tapi mungkin sebelum detail membahas ke sana, saya ingin tanya dulu Pak Menteri, Pak Nasaruddin, sejauh ini Pak, bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan haji kita di 2025? Lancarkah atau bagaimana? Ada catatan-catatan sejauh ini Pak? Iya, pertama saya mohon masyarakat lain menilai ya. Saya takut nanti subjektivitasnya menonjol kalau kami memuji teman-teman bekerja di sana ya. Mari para jamaah, mari para wartawan juga banyak sekali. Tahun ini kita memberangkatkan rekan-rekan wartawan ya. Jadi ada tim pengawas juga dari DPR, dari BPK, dari semua, dari Kejaksaan, KPK dan sebagainya. Kami tidak ingin berkomentar apa yang terjadi di sana. Apakah itu ada kemajuan atau enggak? Mari masyarakat menilai apa yang terjadi di sana. Apakah terjadi Oke. perbedaan, perubahan dengan tahun lalu dan sekarang? Ya. Yang pasti bahwa tahun lalu kita terjadi penurunan ya, penurunan biaya jemaah haji ini itu sekitar 4 juta per orang ya. Tapi apakah nanti itu pengurangan ongkos haji berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan pada sisi lain ya? Pelayanan. Nah, itu kita harapkan seperti itu.
seperti harapan Pak Presiden kita Pak Prabowo, diusahakan agar terjadi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, tapi peningkatan pelayanan jamaah haji itu obsesinya Bapak Presiden. Alhamdulillah kita berhasil menurunkan biaya jamaah haji per orang itu sekitar 4 juta ya. Itu bukan jumlah sedikit 4 ya. juta. Dikalikan 220.000 sekian itu bisa 20.000. sampai lebih dari 1 triliun penghematannya. Kemudian ditambah lagi dengan yang lain itu teman-teman itu lebih dari itu ya penghematan yang kita lakukan dalam jamaah haji ini. Kemudian juga lobby-lobby yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya, misalnya kita berusaha agar jamaah Indonesia itu tidak menempati Mina Jadid di luar di luar batas Mina ya, kan ada Mina Jadid itu ya. Karena menurut mazhab Syafi'i itu hunaka muskilah banyak problem fikih kalau kita melakukan di tempat itu ya. Tapi walaupun juga ada mazhab yang membolehkan, karena analoginya seperti masjid. Ya memang masjid, sholat Jumat itu di masjid, tapi kalau nggak muat masjidnya kan kita tumpah ruah sampai ke jalanan juga kan. Sah juga sholat Jumatnya itu. Jadi itu analogi yang dilakukan oleh Saudi Arabia ya, bahwa Mina Jadid itu insya Allah juga haji juga. Tapi memang lebih afdalnya kalau di dalam di Minanya itu sendiri, bukan di luarnya. Nah, alhamdulillah lobby yang kita lakukan mengikuti tahun kemarin, kita berada di dalam kota, di dekat Palembang malah. Yang kedua, kita juga melobi peraturan yang berlaku di Saudi sekarang, usia 90 tahun tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Wah, ini membuat kalang kabut kita. Akhirnya kita lobi, kita sendiri juga berjumpa dengan Menteri Saudi, Menteri hajinya dan Menteri Kesehatannya. Ya, kemudian alhamdulillah diberikan kekhususan untuk Indonesia. Kemudian usia 70 tahun ke atas itu maksimum 7%. Alhamdulillah juga kita lobby lagi menteri-menteri yang terkait sudah dilonggarkan lagi ya. Kemudian juga dikasih kuota untuk petugas 1%. Iya, tambahan ya dari Pak jumlah Menteri. total jemaah haji, berarti kita hanya dapat kuota untuk petugas haji itu 2.000 orang untuk melayani 230.000-an orang. Itu kita anggap nggak cukup. Kami lebih lagi, akhirnya dikasih penambahan 100%. Sehingga dengan demikian bisa kita memperoleh petugas jemaah haji itu 4.000-an petugas haji. Nah, kemudian kita juga melobi teknis pelaksanaannya itu dengan cara memberikan kemudahan terhadap penggunaan jalan-jalan tertentu, terutama dalam proses tanazul. Tanazul ini kan adalah jalan ini belum pernah dilakukan secara formal tahun-tahun sebelumnya. Jadi negara hadir untuk memfasilitasi kemudahan jamaah dengan cara tidak mesti harus orang itu nginapnya di kemah. Jadi ada 36.000 jamaah nanti itu bisa langsung ya dari Musdalifah itu tentu melewati juga di kompleks Mina ya. Kemudian langsung ke hotelnya karena lebih dekat dari hotel ke pelemparan daripada ke kemahnya. Nah itu kita peruntukkan Jadi boleh nginep kepada di hotel jamaah masing-masing ya Pak ya? lansia, difabel dan juga terutama yang bermasalah termasuk perempuan. Dan kemudian juga kita berhasil melobi bagaimana supaya dapur-dapur Indonesia itu menyuguhkan masakan-masakan Indonesia, bukan masakan orang asing ya. Kemarin juga terakhir saya datang ke syarikat-syarikat itu, masih ada 3 syarikat yang menyuguhkan beras India yang keras bagi mulut Indonesia, itu nggak biasa itu ya. Jadi kami juga protes, minta supaya diganti dengan beras yang biasa dikunyah oleh mulut Indonesia. Jadi sampai segitu kita lakukan. Kemudian juga banyak hal yang lebih teknis kami lakukan. Berangkatan petugas jamaah haji pun juga pembagian tugasnya dan juga termasuk calon jamaah haji itu kita berikan nusuk ya. Jadi pembagian kamarnya itu di bandara di Indonesia ini. Jadi
Jamaah kita itu begitu sampai di asrama haji itu Tidak perlu dibagikan lagi cek imigrasi di sana kartu ya, Pak, ya. identitasnya, dia sudah tahu nanti Ya. kamarnya lantai berapa, di hotel mana, kemudian juga nomor kamarnya sekamar dengan siapa. Jadi kalau hilang pun juga gampang ditemukan karena ada bukan saja barcode ya, tapi di situ ada chipsnya. Chips itu nanti yang bisa Oke. gampang dideteksi yang bersangkutan ada di mana. Jadi kita sudah menggunakan Oke. alat-alat teknologi untuk mendeteksi jamaah. Kemudian juga sampai tadi malam, ini teman-teman kami jarang tidur nih. Bahkan libur panjang kemarin Lebaran itu pun juga lembur di kantor ya. Kenapa? Untuk memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji kita. Mempersiapkan Pak Menteri ya. Kemudian petugas jamaah haji yang setingkat advance itu ya sudah dikirim lebih awal untuk melakukan penyelesaian dan penguasaan medan supaya Baik, untuk Pak. memitigasi risiko apa yang bisa muncul. Nah, insya Allah kalau direction yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama kepada para petugas haji itu diindahkan, Iya, dijalankan. maka saya kira tingkat kemudahan jamaah haji itu akan lebih terasa nantinya. Baik. Maka itu juga Baik, kami Pak Menteri. melibatkan tenaga-tenaga polisi, tentara lebih banyak yang sudah berpengalaman untuk tahan banting lah istilahnya ya. Jadi kalau Baik. bukan lagi memperbanyak petugas-petugas haji yang secara fisik itu ya lemah ya. Di sini kan musim panas, Baik. sangat panas ya, dan diharapkan dibayangkan Ya, nanti hingga itu 41 derajat jamaah informasinya, haji Pak. kita itu akan berada pada situasi yang sangat panas ya. Makanya itu diperlukan tenaga-tenaga yang sangat kuat ya untuk mendampingi mereka. Baik. Sekali lagi kedisiplinan Menteri. para petugas ini juga sangat diharapkan. Ini yang kami doktrinkan kepada para petugas, bahwa kita ini melayani tamu-tamu Allah, bukan melayani jamaah haji. Anggaplah itu tamunya Allah, barang siapa yang menservis dengan bagus, sempurna, tamu Allah pasti juga akan dapat kekuatan dari Allah. Nah, Baik. banyak hal yang pernah kita lakukan, tapi kami tidak mau menilai diri kami baik atau buruk, tetapi silahkan Bapak Ibu media, kan setiap hari itu mengalir tuh pemberitaan media dan media sosial juga termasuk apa-apa yang terjadi. Ya. Alhamdulillah sampai pemberangkatan pada malam ini hal-hal yang sangat Iya, prinsip itu tidak terjadi. Ya, termasuk juga jumlah kematian. Biasanya tanggal-tanggal seperti ini sudah kita temukan beberapa orang yang meninggal, tapi ini baru kemarin satu ya. Dan tingkat hunian rumah sakit pun juga di sana itu juga masih sedikit. Nah, kita berharap nanti tidak ada kejadian yang istimewa, sehingga harapan Kementerian Agama, harapan pemerintah sama juga dengan harapan keluarga besar jamaah haji yang ditinggalkan di Indonesia. Saya kira itu. Baik, Pak Menteri. Baik. Pak Menteri, kita apresiasi Pak untuk semua hal baik teknis begitu ya, dari hulu hingga hilir yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga kita apresiasi juga ya Pak ya buat Kerajaan Arab Saudi yang tadi dalam paparan Pak Menteri banyak sekali kemudahan-kemudahan dan juga approval yang diberikan kepada kita, beberapa diantaranya seperti boleh menginap di hotel pada saat lontar jumroh, dan juga imigrasi yang dilakukan di sini agar sampai di sana tidak perlu lagi antri dan lain sebagainya. Nah, kita coba nanti mendalami ya Pak ya hubungan kita dengan Arab Saudi ini melalui Bapak, salah satunya Kementerian Agama dan juga Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Pak. Usai jeda tapi Pak, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih bersama dengan Pak Nazarudin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Pak, lanjut lagi Pak. Follow up atau mungkin bisa kita ambil semacam kayak sisi positif hubungan kita yang sudah baik terjalin dengan Kerajaan Arab Saudi Pak, khususnya Kementerian Haji dan Umrohnya ya Pak ya. Apalagi Pak yang bisa kita gali, yang bisa kita lakukan semacam kerjasama yang konkret ya Pak. Seperti diantaranya kan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menginginkan adanya perkampungan, perkampungan haji. Ini embrionya sudah sejauh mana Pak? Iya, rencana perkampungan haji yang digagas oleh Bapak Presiden, kami memang mendapatkan penugasan khusus ya. Kemarin juga saya ditanyakan lagi sampai di mana ya.
Saya kira banyak hal yang kita sudah capai, ada beberapa alternatif ya, tetapi kami membatasi diri untuk menyampaikan di sini karena kewenangan itu kan kadang-kadang harus menjadi kewenangan presiden untuk menyampaikan sesuatu, ada kewenangan menteri yang mana. Jadi tata krama politik kita itu seperti itu ya. Jadi tidak etis kalau kami menyampaikan sesuatu yang seharusnya itu adalah wilayah penyampaiannya Bapak Presiden, apalagi di situ ada menyangkut masalah kebijakan ya. Menteri ini kan pembantu presiden, jadi alangkah bagusnya nanti kalau presiden yang menyampaikan. Dan yang penting masyarakat kita itu nanti akan merasakan apa yang terbaik. Ya, kami juga sedang menggagas sekarang ini melobi boleh nggak kami menyembelih hewan dam ya, kambing ya di Indonesia. Bayangkan 230.000 jamaah haji di Indonesia. Itu kalau dia menyembelih kambingnya di Indonesia, berarti kambing Indonesia disembelih. Betapa banyak dampak ekonominya seperti apa itu ya. Iya. Mencari Betul, Pak kambing 230.000 dalam waktu yang sangat singkat itu tidak gampang. Barangkali kita harus mengimpor dari negara lain, misalnya dari Australia. Dan nanti itu dagingnya tentu akan dikonsumsi oleh warga masyarakat Indonesia. Bandingkan kalau 230.000 kambing itu disembelih di Mekah, kambingnya orang sana, yang makan entah siapa yang dikirimin. Nah, saya minta kepada Menteri Kerajaan, Menteri Agama, di luar dugaan saya waktu itu, kami diskusi di dalam Ka'bah, ada tempat meeting khusus raja di kompleks Ka'bah itu ya. Alhamdulillah, Iya. ya diterima. Kenapa tidak? Kalau Indonesia seperlima jamaah haji dunia itu adalah dari Indonesia. Dan ternyata Saudi Arabia itu sebetulnya berkepentingan untuk seandainya itu dimungkinkan. Kenapa? Karena kos untuk penyembelihan itu bukan sedikit, yang mengalengkannya. Besar juga ya Pak Menteri ya? Ya, otomatis satu mempersiapkan siapa tukang jagalnya, kemudian juga pembersihannya, pendistribusian dagingnya, pengirimannya ke negara-negara yang Iya, dituju. iya. Itu kosnya tinggi, itu kan kosnya Saudi Arabia. Nah, kalau Indonesia seperlima jamaah hajinya ini menyembelih di Indonesia, tidak terbebani biaya dam. Maka itu kemarin kami diingatkan lagi, jadi nggak ini Indonesia ini untuk melakukan penyembelihan di Kita yang diingatkan di sini. Indonesia. Iya, Nah, iya. maka itu kami lobby terus majelis ulama kita ya. Di samping saya juga proaktif untuk mencari dasar hukumnya. Saya sudah ketemu dengan Dr. Syauki, ya ketua majelis fatwa Mesir, Al-Azhar ya, Mesir. Dan Ya. ada kabar baik bahwa kalau memang itu maslahatnya lebih besar di negerinya dan mudaratnya banyak, kalau itu dilakukan di Saudi Arabia, itu bisa menjadi ilat untuk membenarkan bahwa penyembelihan itu sebaiknya di Indonesia. Kata beliau, tidak mesti apa yang kami lakukan di Mesir, itu juga yang harus lakukan di Indonesia. Kan hukum itu kan berlaku sesuai dengan konteksnya. Nah, itu pendapatnya Dr. Syauki, Ketua Majelis Fatwa sekian lama di Mesir, baru diganti kemarin. Kemudian juga saya ketemu dengan Menteri Agama dan sekaligus Ketua Majelis Fatwanya Jordan. Oh, dia juga karena sama-sama mazhab Syafi'i ya kan. Mazhab Syafi'i itu kan memang harus disembelihnya di Mekah. Sama juga dengan Mesir mazhab Syafi'i, tapi kalau ada karina, ada ilatnya kan. Nah, Jordan juga mengatakan hal yang sama. Tunggu dulu. Saya katakan begini, ya apakah boleh menyembelih di Indonesia? Oh enggak, itu harus di Mekah. Nah, setelah saya berdiskusi, bagaimana kalau ada problem seperti ini? Saya uraikanlah misalnya ada dugaan manipulasi, misalnya 1.000 kambing Iya. yang dikumpulkan oleh kolektor-kolektor yang Tidak disebut di sesuai sana ya, itu Pak, ya? Pangdam, Panglima Dam ya, kumpul uangnya orang jamaah sekian. Jangan-jangan nanti yang disembelih itu hanya 10, padahal dikasih uang 1.000 di tangannya kan. Dan itu Iya. sangat boleh terjadi karena kalau jumlah kambing yang dipotong dengan jamaah haji yang ada di sana itu hanya separuhnya. Berarti kemana separuhnya kambing itu? Nah, ini yang kami khawatirkan, jangan sampai nanti jamaah kita itu dibodohin ya. Kan kita tidak pernah ngontrol di mana disembelihnya, kambing mana, bagaimana Betul, cara Pak. pembeliannya. Jamaah kita hanya serahkan uang itu kepada
Pangdam itu, Panglima Dam itu. Nah, kami minta supaya lebih transparan. Kalau di Indonesia dilakukan, misalnya kita kerjasama dengan Basnas, kan Basnas pusat ada Basnas daerah kan. Nah, itu yang mengadakan Betul. kambing itu menyembelih kambing, sekaligus itu mendistribusikan daging kambing itu sejalan dengan Presiden Prabowo yang akan memberikan gizi yang sehat kepada warga masyarakat bangsa Indonesia kan. Bisa kita bayangkan itu kambing Indonesia dikonsumsi oleh orang Indonesia. Ya. Kita sekarang ini jadi agak sedikit tertunda karena Majelis Ulama belum berikan fatwa. Kami sudah minta Oke. tertulis dan juga dan secara lisan ya. Apa Dan Pak Menteri? sebagian ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan siapa ada beberapa lah Persis. yang secara pribadi sudah memberikan persetujuan bahwa itu boleh dengan mendengarkan alasan tadi. Nah, kemudian juga di beberapa negara juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, kita tinggal menunggu Oke. fatwa Majelis Ulama. Karena menyangkut masalah wilayah fatwa itu bukan wilayahnya pemerintah, tapi wilayahnya Majelis Ulama. Ya, jadi ini harus menempatkan posisi ketatanegaraan Majelis Ulama di sini. Bahwa negara tidak berhak untuk memberikan fatwa keagamaan, karena itu domainnya ulama. Maka kita mohon Ya, kepada betul. Majelis Ulama untuk sesegera mungkin menetapkan boleh atau tidaknya. Ya, Oke. dengan tentu Pak alasan yang Menteri. kita perlu diskusikan bersama ya. Nah, Ya, lobby-lobby baik. Pak lain yang Menteri. kita lakukan, ya Hmm. Pasrek ini sebetulnya juga tahun lalu juga sudah dimulai, tetapi ini lebih lancar lagi. Jadi jemaah kita datang ke Saudi Arabia tidak usah nunggu di situ berpanas-panas ngantri untuk diperiksa paspornya satu persatu dengan segala macam. Nanti kalau ada bermasalah Ya. dideportasi kembali ke Indonesia. Ya. Banyak resikonya tuh. Nah, sekarang tidak perlu jamaah kita ngantri di Saudi. Dia hanya disiapkan tempat oleh presiden. Tempat yang sangat-sangat bagus pasrek di Indonesia itu, kata Saudi Arabia, ini yang paling bagus. Karena VVIP di sektor 6 di bandara itu, Pak Presiden kemarin meresmikan, luar biasa ya. Petugas imigrasi Saudi juga sangat bangga punya tempat ya, yang disebut dengan Makkah Road itu. Makkah Road itu artinya jalur Mekah itu, begitu kita masuk ke sana itu nggak boleh kita masuk, itu kan wilayah Mekah ya. Pemeriksaan paspornya segala macam itu. Dan ini kita berharap nanti umrah pun juga nanti bisa kita melakukan seperti yang terjadi dengan Inggris ya. Di London itu kan kita jamaah umrah London itu melalui IT teknologi itu tidak perlu lagi ada pemeriksaan yang ketat karena bisa semuanya diatur oleh IT. Nah, sekarang kan kita juga sudah mulai melakukan akselerasi menghadirkan alat-alat canggih di Kementerian Agama ya. Dalam konsep pasrek ini nanti akan bertambah lagi, bukan hanya 3, Surabaya, Solo, dan Jakarta, tapi insya Allah tahun depan ya, kita akan tambah lagi. Bahkan saya mengobsesikan semua jemaah haji, bahkan juga semua jemaah umrah nanti itu bisa melakukan semacam fast track di sini. Sehingga jemaah haji maupun umrah itu tidak usah ngantri sangat panjang di depan kantor-kantor imigrasi Saudi Arabia di Mekah atau Madinah atau Jeddah ya, di Jeddah dan Madinah. Cukup dengan pemeriksaan di Indonesia saja. Nah, kemudian lobby-lobby yang lain yang kita lakukan adalah kemudahan untuk kaum perempuan, lansia, dan difabel. Maka itu kami temakan bagaimana memberikan kemudahan dengan kelompok-kelompok difabel, lansia, perempuan. Jadi untuk mereka itu ya kita siapkan dengan apa yang kita sebut dengan safari wukuf ya. Safari wukuf itu menggunakan mobil khusus untuk orang tua lansia. Tidak perlu turun dari mobil di Musdalifah ya. Cukup langsung ya naik di mobil saja. Itu pendapat fikihnya juga dimungkinkan oleh Majelis Ulama dan juga oleh ulama-ulama setempat. Nah, karena ada ilatnya kan. Kemudian juga kelompok difabel. Perempuan juga. Haji ini kami juga ramah terhadap perempuan. Bagaimana caranya ramah terhadap perempuan? Saya tadi malam juga sampai tengah malam rapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Bagaimana caranya memberikan pelayanan khusus terhadap kaum perempuan ini, misalnya perempuan lansia kan. Perempuan lansia itu kan bisa pakai
apa itu ya, pelapis yang tebal supaya nanti jangan kencingnya kemana-mana ya. Karena orang-orang yang ya, berumur 80 tahun ke atas itu kadang-kadang ya Betul, Pak. bocor ya. Akhirnya Ya. yang normal pun juga terkena dampaknya. Karena kalau misalnya di pelataran Betul. masjid atau di sekitar-sekitar tempat suci itu tiba-tiba bocor, kan itu ada masalah. Maka Ya. perempuan Ya, harus diurus ya. oleh perempuan. Maka itu peningkatan jumlah petugas perempuan tahun ini sudah ditingkatkan, sangat signifikan. Ditambah Karena jemaah haji kita baik, ini baik. 54% perempuan. Maka wajar kalau Baik. kami menempatkan juga perempuan jauh lebih besar Baik. daripada jumlah perempuan yang terlibat pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, Kemudian Pak Menteri. kami sudah Pak Menteri. berusaha memotret dan sekaligus memitigasi kemungkinan terjadinya risiko dan bagaimana opsi pertama, 2, 3, sampai 4 opsi yang kami berikan kepada petugas kami. Kalau opsi pertama gagal, ada opsi kedua, opsi ketiga, dan keempat. Nah, kita harus kayak opsi dalam masyarakat darurat seperti ini. Ya, tapi sekali lagi kami tidak mau berandai-andai menilai, silahkan Bapak Ibu, Betul. para jemaah Pak. menilai sendiri. Kita fokus Terima saja kasih. dulu ya Pak ya. Baik. Baik Bapak Nazarudin Umar, terima kasih Pak untuk waktunya dan informasinya Pak untuk publik juga pada pagi hari ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Segala sesuatu tentu sudah disiapkan. Ya kan, harapannya Lancar plan A, semuanya. plan B, plan C, plan D Berjalan ini dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Dengan Hingga nanti pemberangkatan gelombang kedua ya. Betul. Gelombang kedua nanti. Ya, kami Terima juga kasih mohon Pak doanya Menteri. kepada para masyarakat ya, jamaah ya. Kami sudah berikhtiar sedemikian rupa, tapi Tuhan yang menentukan. Maka itu kami mohon sekali doanya dan husnudzannya, baik sangkanya juga kepada kami semua. Bahwa kami berusaha dan tim kami yang terlibat sekarang ini semaksimal mungkin. Tapi kalau nanti misalnya ada kekurangan, kehilapan, kami bukan malaikat, kami manusia biasa. Kami sudah berikhtiar sedemikian rupa. Kami mohon betul kerjasamanya, termasuk rekan-rekan media juga. Mohon berikan pemberitaan yang tidak juga mendramatisasi ya. Tetapi sampaikanlah apa adanya ya. Jangan membesarkan yang kecil, atau juga sebaliknya jangan mengecilkan yang sesungguhnya besar. Yang kita inginkan adalah biarkanlah kucing itu kucing, jangan dijadikan kucing itu sebagai harimau. Biarkan cicak itu cicak dan buaya itu buaya, jangan sebaliknya. Nah, itu yang kita harapkan dalam dunia pemberitaan kita ya. Kita sampaikan apa adanya, kita perbaiki bersama. Kalau ada kekurangan kehilafannya, mohon maaf, dan kita juga mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Baik, kami selalu doakan Pak, semoga para jemaah, baik pun petugas juga nanti bisa lancar segala pelaksanaan ibadahnya dan tiba di tanah air dalam kondisi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Oke pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Setelah jeda kita akan hadirkan informasi yang heboh nih. Aplikasi World App yang memberikan uang kepada masyarakat yang bersedia melakukan scan atau pemindaian retina matanya dapat ratusan ribu iming-imingnya. Iya betul. Sesaat lagi. Ini mataku, mata kiri. Waduh.